tadabbur, bersikap khusyuk, membaca dengan tartil, perlahan dan jelas, serta menangis saat membaca Al-Quran. Jika tidak mampu, maka disunahkan untuk berpura-pura menangis. Wajibnya untuk membasuh anggota yang mudah baginya, kemudian tayamum untuk anggota yang tidak bisa dibasuh dengan debu, tapi bukan dengan debu dari masjid. Dia tidak boleh masuk masjid kecuali darurat. Adapun melintasi lewat saja tidak haram ya, dan tidak makruh yang sahih ya. Jadi orang yang ya itu nggak haram, cuma makruh menurut pendapat. Mondar mandir di dalam masjid hukum pergaulan junub, mondar mandir di dalam masjid dikecualikan dari masjid itu madrasah, tidak diharamkan bagi orang junub berdiam dan mondar mandir di dalam madrasah atau jadi kalau madrasah masalah itu harus kita bisa membedakan, Pak, sekolah ya. Yang kita bahas ini masjid bukan musola ya. Masjid itu tidak sama dengan musola. Kalau masjid itu ada tahiyatul masjidnya dan statusnya wakaf. Musola itu enggak ada tahiyatul masjidnya dan statusnya bukan wakaf. Berarti musola ini fungsinya bisa berubah, bisa menjadi rumah tempat tinggal. Tapi kalau masjid itu nggak bisa. Itu statusnya selama-lamanya menjadi masjid, nggak bisa dirubah. Kemudian hukum orang kafir masuk masjid. Bagi orang kafir yang janabah tidak dilarang dan tidak dilarang di dalam masjid karena dia tidak meyakini keharaman berdiam di dalam masjid. Akan tetapi orang kafir tidak boleh masuk masjid baik dia dalam keadaan tidak junub atau junub kecuali dengan izin orang-orang Islam dewasa ya. Jadi orang kafir ini dia kita kan paham kan nggak tahu mandi junub ya. Mereka ini dalam keadaan janabah. Mereka kalau masuk masjid kan hukumnya boleh-boleh saja apabila ada izin daripada orang masjid yang dewasa di sekitar tempat masjid ya. Jadi kalau nggak ada izin nggak boleh. Kalau ada izin nggak boleh. Kemudian selanjutnya perkara-perkara yang diharamkan sebab hadas kecil. Wa yahrumu ala muhdisi hadasan asghar salat asya. Salatu wa tawafu wa masul mushaf wa hamluhu wa kada kharitatun wa sundukun fihima. Kemudian diharamkan bagi hadas kecil adalah tiga perkara. Yang pertama salat, baik salat sunnah atau salat wajib. Yang ketiga tawaf, baik tawaf wajib dan sunnah. Dan yang ketiga menyentuh dan membawa Al-Quran. Jadi orang yang nggak punya wudhu, yang diharamkan sholat. Yang kedua diharamkan tawaf. Yang ketiga diharamkan menyentuh dan membawa Al-Quran. Berarti kalau kita nggak punya wudhu, boleh kita membaca Al-Quran dengan syarat dengan tanpa menyentuh Al-Quran ya. Orang yang nggak punya wudhu boleh membaca Al-Quran dengan tanpa menyentuhnya. Kalau dia menyentuh hukumnya haram ya. Dalam setiap Al-Quran itu dalam buku sampulnya yang pertama ditulis la yamassuhu illal mutahharun. Janganlah menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Kemudian mengenai penjelasan mengenai menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Orang yang berhadas kecil atau yang tidak mempunyai wudhu diharamkan menyentuh dan membawa Al-Quran. Sesuatu yang serupa dengan Al-Quran hukumnya seperti Al-Quran. Jadi sesuatu yang serupa dengan Al-Quran hukumnya sama seperti Al-Quran. Seperti sampul atau kulit Al-Quran. Walaupun sudah terpisah dari Al-Quran selagi belum terputus sandarannya dengan Al-Quran, maka dianggap Al-Quran. Oleh karena itu tidak boleh menyentuh dan membawa sampul Al-Quran saja dengan tanpa wudhu. Jika sampul tersebut sudah terputus dari Al-Quran,
seperti dijadikan sampul kitab, maka tidak diharamkan menyentuhnya dengan tanpa wudhu. Jika seseorang berwudhu sebelum istinja, jika seseorang berwudhu sebelum istinja, maksudnya seperti seseorang yang setelah buang air kecil, sebelum najisnya dibersihkan dia berwudhu, hendak ingin memegang Al-Quran, maka tidak diharamkan. Jadi seseorang dia itu ada najis, tapi dia punya wudhu, maka dia tidak diharamkan memegang atau membawa Al-Quran. Sebab wudhunya sah selagi dia masih orang Islam dan dia juga memegang Al-Quran dengan anggota tubuh yang suci bersamaan dengan adanya najis pada anggota tubuhnya yang lain. Dan ini tidak ada pengaruhnya dalam kebolehan memegang Al-Quran. Bahkan Imam Nawawi mengatakan tidak makruh ya. Jadi orang yang dalam dirinya ada najis, tapi dia punya wudhu, maka dia boleh memegang Al-Quran. Karena dia memegang Al-Quran dengan sesuatu yang suci, bukan dengan sesuatu yang najis. Begitu juga haram ya. Begitu juga haram sebab hadas kecil menyentuh plastik dan kotak atau box yang yang terdapat Al-Quran. Lain halnya dengan karung. Jika di dalam karung ada Al-Quran, maka tidak haram menyentuh karung tersebut kecuali menyentuh karung yang sejajar dengan Al-Quran. Jika Al-Quran diletakkan di atas kayu atau surat kabar, maka tidak haram menyentuh kayu atau surat kabar yang di atasnya ada Al-Quran. Maksudnya kita menaruh Al-Quran di atas kayu. Menaruh Al-Quran di atas kayu, atau kita menaruh Al-Quran di atas surat kabar, terus kita pegang surat kabar, maka tidak diharamkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qasim yang dinukilkan dari pendapat Imam Rawi dan Imam An-Tibalawi ya. Jadi kalau kita menaruh Al-Quran di atas kayu, kalau kita pegang kayunya, maka tidak dianggap membawa atau menyentuh Al-Quran, berarti tidak haram ya. Kemudian dikatakan bahwa boleh membawa tafsir Al-Quran yang mana huruf-huruf tafsir Al-Quran lebih banyak atau sama jumlahnya dari huruf Al-Quran. Oleh karena itu jangan membawa kitab tafsir jalan lain dengan tanpa wudhu, karena tafsir jalan lain huruf-hurufnya melebihi 2 huruf dari Al-Quran. Jadi kita diperbolehkan menyentuh Al-Quran yang di situ ada terjemahannya, menyentuh Al-Quran dengan tanpa wudhu ya, menyentuh atau membawa Al-Quran yang Al-Quran itu ada terjemahannya, ada tafsirnya, dengan syarat terjemahan atau tafsirnya itu jumlah tulisannya lebih banyak daripada jumlah tulisan di Al-Quran ya. Jadi yang diharamkan bagi orang yang punya hadas ini menyentuh atau membawa Al-Quran yang murni Al-Quran yang di situ tidak ada tafsir atau terjemahan. Berarti kalau Al-Quran yang ada tafsirnya, yang ada terjemahannya, orang yang nggak punya wudhu boleh membawanya. Kemudian dikatakan bahwa boleh dalam keadaan tanpa darurat membawa dinar atau dirham dan besi yang dituliskan Al-Quran ya. Ada uang dinar yang dituliskan ayat Al-Quran, kita nggak punya wudhu, maka kita boleh membawanya. Boleh memakai baju yang dituliskan sesuatu Al-Quran dengan tanpa wudhu dan tidur dengan baju tersebut walaupun dengan keadaan junub. Makruh, ini paling penting. Makruh menulis Al-Quran di atap atau di dinding, walaupun atap dan dinding untuk masjid ya. Jadi makruh ya. Makruh kita menulis tulisan Arab ya, khat-khat Arab di dinding-dinding atau di kayu-kayu ya. Jadi itu lama kita melarang ya, nggak boleh kita menulis di dinding-dinding itu tulisan Arab. Yang diperbolehkan kita menempel tulisan Arab di dinding dengan sesuatu kayak bingkai ya, bingkai kaligrafi, kita bingkai lalu kita tempel di dinding masjid, ini hukumnya boleh. Yang tidak boleh langsung
kita membuat kaligrafi di atas dinding masjid, itu hukumnya nggak boleh. Bahkan dikatakan, disunahkan apa? Disunahkan dan boleh merobohkan dinding yang dituliskan sesuatu dalam Al-Quran ya. Jadi maaf ya. Jadi kadang-kadang tuh kita ini tanpa sadar kita itu meninggalkan sunnah. Kita ingin membaguskan masjid, terus kita menulis tulisan Al-Quran di masjid, khot-khot yang bagus, padahal itu menyalahi sunnah ya. Yang benar itu kalau kita ingin membuat perhiasan di masjid, kita buat kayak ada apa? Ada bingkai kan, terus kita tempelkan di masjid. Ini hukumnya boleh. Yang tidak boleh itu kita menulis langsung tulisan-tulisan dengan di dinding di masjid. Ulama kita mengatakan dianjurkan, boleh dirobohkan dinding yang dituliskan sesuatu dari Al-Quran. Tidak dimakruhkan menulis Al-Quran di dalam wadah-wadah seperti piring, kemudian dihapus dengan air untuk diminum sebagai pengobatan ya. Jadi di antara cara pengobatan Ibnu Nawawi ya, kita menulis ayat Al-Quran di piring, terus kita usap dengan air dan kita minum airnya ya. Jadi kita menulis di piring itu, menulis Al-Quran di piring, kemudian dihapus dengan tujuan pengobatan, itu tidak diharamkan. Makruh. Kemudian dimakruhkan membakar kayu yang ditulis Al-Quran kecuali dengan niat untuk menjaga Al-Quran, maka membakarnya tidak makruh, sebagaimana perbuatan sahabat Utsman membakar mushaf Al-Quran. Jadi begitu ya. Jadi makruh kita membakar kayu yang di situ ada tulisan Al-Quran atau kertas tulisan Al-Quran, makruh dibakar. Boleh kita membakarnya dengan niat untuk menjaga ya. Kita boleh membakar kayu yang dituliskan Al-Quran atau kertas-kertas yang dituliskan Al-Quran. Kita membakarnya dengan niat menjaga ya. Seperti perbuatannya sahabat Utsman ya. Di Al-Quran yang kita baca sekarang itu namanya Mushaf Utsmani. Maksudnya apa? Ketika zaman Khalifah Utsman, beliau menarik semua Al-Quran yang tersebar di kalangan umat Islam, kemudian diupdate yang baru, maka yang lama dibakar, yang baru disebarkan. Kemudian yang lama dibakar, yang baru disebarkan. Ini dalilnya bahwa kita ini boleh membakar dengan niat untuk menjaga. Oleh karena itu Al-Quran yang lama-lama ya, di masjid-masjid kayak di rumah, sekiranya sudah nggak dipakai lagi dan dia juga tercecer, nggak terurus, sebaiknya kita bakar aja. Kita bakar dengan niat untuk menjaga. Cuma saja debunya kita kumpul di tanam tempat yang jadi debunya dikumpul tempat di tanah ya. Jangan dikuburkan di tempat yang umum. Nah, kasus yang pernah dulu di Monas, mereka membakar bendera La ilaha illallah ya. Katanya punya hati. Cuma saja ketika membakar mereka tuh kayak gembira ya. Gembira mereka ya itu. Ini mereka alasannya jaga pada sangat gembira. Ini nggak boleh. Ini bahaya, ini bisa kafir karena mereka membakar bendera La ilaha illallah. Mereka bergembira begitu. Kemudian dikatakan bahwa diharamkan berjalan di atas kayu yang di atasnya dituliskan Al-Quran. Tidak boleh merobek kertas yang dituliskan saudara Al-Quran, karena perbuatan tersebut termasuk merobek Al-Quran, termasuk merobek Al-Quran, termasuk memisahkan Al-Quran, dan perbuatan tersebut termasuk menghina sesuatu yang ditulis. Dimakruhkan membaca Al-Quran yang mulutnya ada najis. Begitu juga membaca ilmu agama dengan mulut yang ada najisnya.
Disunahkan bagi orang yang membaca Al-Quran untuk membaca ta'awud ya. Disunahkan bagi orang yang membaca Al-Quran untuk membaca ta'awud, menghadap kiblat, tadabur, khusyuk, membaca dengan tartil, dan menangis ketika membaca Al-Quran. Jika tidak sanggup menangis, maka berpura-pura menangis ya. Mungkin ada mau tanya, Pak? Ada mau tanya? Silakan Bapak Ibu jika ada yang bertanya. Ya, ada tadi. Ada masalah itu tulisan Al-Quran di masjid. Ya, di dinding, di dinding. Di dinding ya, dinding masjid. Bagaimana kalau Ustadz ini ada keramik yang bertuliskan Allah dan Muhammad ditempel di dinding masjid keramiknya? Itu Ini apa boleh, boleh? Pak. Itu Oh, boleh. Iya, iya, iya. Yang nggak boleh ditulis langsung nggak boleh, Pak. Tulis langsung, iya, iya. Ya, boleh itu keramik boleh. Ada masjid yang tulisan Alif Lam Mim. Banyak. Banyak. Itu yang terjadi kan kebanyakan di masjid-masjid kita. Kita tulis langsung itu nggak boleh. Kalau keramik itu boleh, Pak. Tadi. Kalau keramik boleh. Oh, iya, iya, boleh, boleh. Ada lagi yang mau bertanya nih, Ustaz? Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Pak. Terkait dengan junub ini Ustaz, bahwa yang Iya, Pak. Junub. masuk masjid. Iya, Pak. Bagaimana kalau dengan ini Ustaz, dengan suami istri tinggal dalam masjid, di sampingnya masjid tapi bergabung dengan masjid itu ruangannya? Nah, itu apa ini sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Karena itu ruangan itu begini, Pak. Itu rumah itu termasuk masjid atau bukan masjid ya? Masjid besar. Masalahnya. Masjid besar ada di sampingnya itu ada ruangannya remaja tapi sudah berkeluarga. Ah, itu ruangan itu apa statusnya masjid atau bukan masjid? Masjid. Kalau statusnya masjid berarti nggak boleh, Pak. Itu hukumnya haram. Iya, masjid itu. Sana demita. Nggak boleh, Pak. Itu hukumnya haram. Hukumnya nggak boleh di masjid, Pak. Hukumnya haram. Itu hukumnya bukan masjid. Jadi begini, Pak ya. Itu sebenarnya masjid itu ada bangunan masjid ya. Ada masjid, ada bangunan masjid. Misalnya contoh ya. Kita punya tanah kosong, Pak. Tanah kosong. Dan kita gambar kita punya tanah kosong ini 10 meter, Pak ya. Dan kita gambar 1 meter panjang lebar 1 meter. Kita katakan saya wakaf ini buat masjid, maka langsung jadi masjid walaupun belum ada bangunannya. Walaupun belum ada bangunannya. Maka orang setiap bangun masjid itu, maka kita garis dulu. Kotak yang tempat sholat ini statusnya masjid. Kalau tempat operator, tempat tap, tempat dapur itu bukan masjid supaya nanti orang junub di situ tidur. Tapi kalau dia nggak menentukan seperti itu, maka ruang-ruangan yang tersebut semua jadi masjid. Berarti dia nggak boleh junub, nggak boleh di situ tinggal. Apalagi suami istri nggak boleh, hukumnya haram. Karena dia tinggal di dalam masjid. Ini begitu, Pak. Maka hukumnya haram, Pak. Iya. Ulang lagi, maka itu Pak, karena ini kebanyakan kurang paham, Pak ya. Jadi bagusnya kita yang dikatakan masjid itu tuh yang kita anggap masjid bagian tempat sholat saja itu, sholat jamaah atau bagian teras gitu. Kalau bagian tempat kayak tep-tep begitu, tempat yang bagian ruang khusus itu, kita katakan jangan masjid, sehingga kalau macam itu bukan masjid, orang yang suami istri buat tinggal di situ. Nah, tapi kalau nggak ada begitu pembagian seperti itu, dikhawatirkan itu statusnya masjid, berarti dia nggak boleh, orang yang suami istri nggak boleh tinggal dan hubungan di masjid, hukumnya haram hukumnya. Begitu, Pak ya. Oh, jadi itu yang dikatakan masjid Ustaz. Kalau sudah misalnya itu tanah sudah dipakai untuk masjid, tidak boleh lagi Iya. itu dengan yang berkeluarga. Iya, kalau statusnya masjid, berarti orang junub nggak boleh di situ tinggal, Pak. Iya. Tapi kalau dia nggak junub, nggak apa-apa. Kalau dia nggak junub, suami istri nggak apa-apa. Tapi syaratnya dia nggak berhubungan badan, hukumnya haram hukumnya. Iya. Iya, Satu lagi Ustaz. ya, terus, Pak.
terkait dengan apa ya? Biasa di rumah itu ada apa kaligrafi ya? Hukumnya bagaimana itu? Sama juga Pak. Kaligrafi yang kita pakai bingkai itu boleh saja, hukumnya boleh. Yang Boleh. nggak boleh sama. Yang Oh, nggak boleh itu ditulis dinding langsung nggak boleh. oh iya, oke, siap, siap. Oke. Kalau kaligrafi itu boleh Pak, bingkai-bingkai itu boleh. Iya, iya. Yang nggak Kan boleh itu yang ditulis langsung nggak boleh. banyak ada beberapa majlis kita lihat itu kadang memang ditulis langsung itu ditempel langsung Iya di banyak apa tadi. banyak Pak, banyak di Ambon juga banyak. Itu Oh, namanya menyalahi sunnah Pak, nggak tahu hukumnya. oh begitu. Menyalahi sunnah namanya Pak. Eh, satu lagi Ustaz, saya ingin apa? Iya Pak. Tentang posisi tayamum untuk junub. Tadi saya nanti Iya, pemahaman ulangnya yang artinya begini. Kalau iya, kita di daerah yang banyak air kan tidak mungkin ada sesudah junub kan tidak mungkin mau tayamum kalau daerah banyak. Tapi kan tadi siapa tahu iya. dalam kondisi tertentu. Pertanyaan begini. Boleh tadi Pak tayamum apa? Tayamum mengganti junub. Bagaimana tadi Pak Ustaz? Boleh boleh. Misalnya contoh kita sakit Pak ya. Oh Kita iya, iya. sakit nggak bisa pakai air, ya. Lah kita junub, maka kita tayamum dengan niat sebagai pengganti wudhu, pengganti mandi wajib. Saya Oh pengganti tayamum dengan wajib. sebagai iya, saya niat tayamum sebagai pengganti mandi wajib. Maka sah tayamumnya dan junubnya terangkat. Oh iya, iya. Kemudian caranya sama kan seperti tayamum Sama juga, yang sama, sama, sama. caranya sama saja. Mengusap wajah dengan kedua tangan, Pak, Oh sama. siap, siap, siap. Oke, siap, siap. Cuma dia kalau ingin sholat, dia wajib tayamum juga, Pak, dua kali, Pak. Pertama Oh iya. tayamum untuk mandi junub, yang kedua tayamum untuk sholat, dua kali Oh iya. tayamum. Oh iya, siap, siap. Oke, oke. Makasih Ustaz. Iya. Ada mau tanya lagi? Kalau kata diteruskan Pak ya. Ada beberapa Pak, kalau nggak saya teruskan Pak. Disunahkan, nah ini membahas tentang cara menghatamkan Al-Quran. Disunahkan menghantam Al-Quran pada permulaan siang atau permulaan waktu malam, dan khatamnya pada hari Jumat atau malam Jumat. Dan disunahkan dia doa setelah khatam Al-Quran, dan juga sangat disunahkan puasa ketika khatam Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran banyak membaca Al-Quran di dalam salat sendirian itu lebih afdol daripada membaca Al-Quran di luar salat. Melupakan Al-Quran termasuk salah satu dosa besar, maka disunahkan bagi orang lupa hafalan Al-Quran untuk mengatakan, aku telah dilupakan Al-Quran, bukan perkataan saya lupa Al-Quran. Dan diharamkan menafsirkan Al-Quran dan hadis tanpa didasari ilmu ya. Ini bagi adab-adab orang yang menghafal Al-Quran ya. Atau juga kan kita kan semua kan hafal Al-Quran Pak, walaupun enggak 30 juz, ada yang 10, ada yang 10 surat, 20 surat, maka melupakan Al-Quran termasuk salah satu dosa besar. Maka disunahkan bagi orang yang lupa hafalan Al-Quran untuk mengatakan, aku telah dilupakan Al-Quran, bukan mengatakan saya lupa Al-Quran. Dan diharamkan menafsirkan Al-Quran dan hadis tanpa didasari ilmu. Sekarang hukumnya anak kecil yang membawa Al-Quran. Tidak dilarang anak kecil yang mumayyiz, anak kecil yang mumayyiz maksudnya anak 7 tahun ke atas ya, yang berhadas atau tidak mempunyai wudhu, menyentuh dan membawa Al-Quran untuk belajar ya. Anak-anak TPQ nggak punya wudhu, yang anak masih kecil ini, dia menyentuh membawa Al-Quran dengan tanpa wudhu, tidak dilarang. Lain halnya dengan anak kecil yang belum mumayyiz. Jadi anak kecil yang belum mumayyiz, anak di bawah 7 tahun, maka orang tua atau wali melarangnya dia membawa Al-Quran karena dikhawatirkan dia merusak Al-Quran ya. Jadi beda ya, anak kecil yang di bawah 7 tahun, maka orang tua melarang dia membawa Al-Quran kalau dia belum paham, karena dikhawatirkan dia merusak Al-Quran. Sedangkan anak 7 tahun ke atas, anak-anak TPQ ini, dia tidak dilarang ya, tidak diharamkan membawa Al-Quran dengan tanpa wudhu dengan tujuan untuk belajar.
Kemudian dikatakan bahwa sedangkan orang dewasa haram hukumnya menyentuh Al-Quran secara mutlak dengan tanpa wudhu meskipun dia mempunyai udzur untuk bersuci. Sedangkan menurut kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dimaafkan bagi pendidik anak kecil yang tidak sanggup menjaga wudhu untuk menyentuh papan yang dituliskan Al-Quran dengan tanpa wudhu karena memberatkan. Begitu Pak ya. Faedah tambahan. Maksud dari masa nifas 60 hari adalah bahwa darah berkumpul dalam rahim selama proses pembentukan janin sebelum ditiupkan itu ke dalamnya. Proses ini berlangsung selama 40 hari. Dimulai dari tahap yang pertama, tahap pertama, kemudian menjadi segumpul dura, kemudian alaka. Ini 40 hari ya, jadi 4 bulan. Setiap bulan 15 hari. Maka sedangkan pengalaman haji itu 15 hari setiap bulan, sehingga jika dijumlahkan menjadi 60 hari. Dari ini tidak keluar dari kecuali setelah rahim kursus dari Pak. Itu ringkasnya Pak. Dikatakan bahwa masa nifas itu paling lama 60 hari Pak. Kemudian masa haid wanita itu paling lama 15 hari. Sedangkan tertiupnya ruh itu dari nutfah sampai umur 4 bulan. Setiap bulan 15 hari berarti 15 kali 4 berarti totalnya 60 hari. Itulah cara ulama kita menghitung hikmahnya lamanya haid selama 60 hari. Kemudian disunahkan berdiri ketika Al-Quran dibawa atau dihadirkan, karena dianjurkan berdiri untuk para ulama ya. Disunahkan kalau orang datang membawa Al-Quran, disunahkan kita berdiri ya ketika melihat orang membawa Al-Quran. Kenapa? Karena kita dianjurkan untuk berdiri bagi para ulama. Maksudnya ada ulama datang kepada kita, dianjurkan kita berdiri. Maka berdiri untuk Al-Quran tentu lebih utama, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Bayan. Diperbolehkan mengenakan pakaian yang terdapat tulisan Al-Quran di atasnya dan tidur dengannya dengan mengenakannya, termasuk orang yang junub ya. Makruh sudah Pak ya. Makruh ini sudah dibahas tadi Pak ya. Kemudian adab-adab membaca Al-Quran dan juga sudah dibahas tentang adab-adab membaca Al-Quran. Disunahkan bagi pembaca Al-Quran untuk membaca doa perlindungan atau isti'adzah sebelum membaca Al-Quran, menghadap kiblat, memperhatikan makna dengan penuh tadabbur, bersikap khusyuk, membaca dengan tartil, perlahan dan jelas, serta menangis saat membaca Al-Quran. Jika tidak mampu, maka disunahkan untuk berpura-pura menangis agar hatinya tergerak. Ini sudah tadi dibahas tentang apa? Tentang adab-adab Al-Quran. Saya kira itu Pak, saya kira itu tentang apa? Hal-hal yang berkaitan dengan haid dan nifas dan juga hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran ya. Mungkin ada mau bertanya Pak? Ada mau bertanya Pak? Ada mau bertanya? Ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Saya kira untuk sementara cukuplah, kalau memang tidak. Sudah jam juga kurang lebih, sudah tinggal berapa menit? 3 menit lagi ya? Jadi insya Allah nanti minggu depan kita bahas tentang sholat ya. Jadi dari setelah bab ini selesai berarti apa? Bab toharoh sudah selesai ya. Nanti minggu depan kita mulai bab sholat ya. Bab sholat. Insyaallah siap. Insyaallah Pak ya. Insyaallah. Ada yang mau tanya Pak? Saya bertanya Ustaz, Boleh Pak. mengenai sobekan-sobekan Quran yang biasa kita dapat di masjid, kadang juga di rumah itu. Itu Ya, Pak. amannya ditanam atau dibakar aja Pak. Kemudian debunya ditanam yang bagus, jangan dibuang Pak. Tapi niatnya untuk menjaga Pak. Oh iya.
niatnya untuk menjaga. Seperti Al-Quran yang sudah lama-lama Pak, yang sudah nggak dipakai lagi kan, itu sudah nggak dipakai, nggak dibaca tuh Al-Quran yang lama-lama Pak. Udah kita Ya. tanam aja atau kita bakar Pak, dengan niat menjaga, dengan niat untuk menjaga Pak. Iya, iya. Ditanam ya Ustaz ya. Boleh Pak, ditanam di ditanam. dalam tanah atau dibakar Pak, dan Oh, iya, siap. debunya ditanam. Oh, dia Atau punya kalau dibakar dia punya juga ditanam. Iya. Iya Pak, jangan dibuang Pak, ditanam. Siap. Oke, siap. Tuh. Iya. Iya. Saya kira Makasih. maksud saya untuk sementara ya saya kira sudah cukup lah. Nanti lagi baru kita siap-siap. Boleh Pak. Sudah banyak informasi. Ya, saya kira sampai sini Pak pengajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa pekan berikutnya, pekan depan. Insyaallah. Jangan lupa like dan subscribe ya.